Assalamualaikum teman-teman, kembali bersama saya Akfat di channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus mendukung konten kami. Oke, kali ini kita kedatangan unit Gramax. Kita tutup pintu dulu. Kebocoran oli mesin menetes pada lantai. Kita lihat kemungkinan ini pada bagian seal crankshaft belakang menetes. Kita lihat seperti ini ya. Kita akan melakukan pembongkaran. Jadi seal crankshaft belakang ini berada di antara transmisi dan mesin. Kita buka poros propeller. Kemudian untuk melepas poros propeller ini hati-hati karena oli akan tumpah. Nanti takutnya akan tumpah ke lantai dan berbahaya. Tetap safety dalam bekerja. Kemudian setelah itu kita sumbat lubang output transmisi ya, seperti ini. Kita sumbat, biasanya kita pakai plastik kalau tidak ada SST. Karena kebetulan ini SST nya tidak ada, makanya kita sumbat pakai plastik saja. Kemudian kita melepas kabel pemindah di transmisi seperti ini. Ada dua cara, yaitu melepas baut 12 yang untuk pemegang kabel transmisi itu sendiri, atau bisa juga dengan melepas klip-klip atau klem-klem pada kabel transmisi seperti ini. Kita pukul untuk melepas klem tersebut. Nah, untuk memukul ini harus hati-hati, jangan sampai dia patah atau terlempar jauh. Setelah terbuka, kita lepas dari dudukan klem itu, dari dudukan kabel transmisi. Kemudian kita singkirkan agak menjauh dari transmisi, takutnya menghalangi pada saat kita akan menurunkan transmisi. Setelah itu lepas kabel kopling seperti ini, kita tarik turun. Kemudian lepas pengikat kabel kopling buat 10, kemudian tarik ke belakang. Nah, setelah kita tarik ke belakang, pastikan untuk melepas soket-soket dan kabel-kabel yang ada pada transmisi. Kita lihat ini adalah kabel positif dari starter, dari aki. Nah, kita lepas baut 12, kemudian kita buka soket yang ada pada starter. Setelah itu ini dia kabel soket untuk speedometer ya, speedometer. Jadi speedometer itu sudah elektrik. Kabel, buka semua soket-soketnya, kemudian melepas baut 14 transmisi yang dari depan. Ada 14 yang tersembunyi di bagian depan. Kita buka terlebih dahulu, kita utamakan. Kemudian melepas keliling baut transmisi. Ini kita melepas baut 17 paling atas. Ini juga agak-agak susah sih dilepas karena dia agak ke dalam. Jadi kita pakaikan sambungan stang shock yang panjang 2 untuk menggapainya dan memudahkan untuk melepasnya. Setelah itu pastikan semua baut yang melekat di blok, antara blok dan transmisi itu, pengikat blok dan transmisi itu harus terbuka semua sebelum kita menurunkan. Jangan sampai kita sudah setengah mati akan menurunkan tapi tidak lepas-lepas dari blok. Ya, jadi ada baut 14, ada baut 12. Untuk unit Gramax sendiri itu tidak terlalu repot sih sebenarnya, karena dia tidak melepas palang-palang di bagian bawah. Biasanya untuk Xenia dan yang lainnya itu ada palangnya, ini tidak ada. Jadi setelah itu kita melepas mounting transmisi. Melepas mounting transmisi ada baut 14 panjang, kita buka terlebih dahulu ya. Kita lepas menggunakan ring 14 ya, kita lepas. Kemudian setelah itu kita lepas melepas baut 14 baut 12 yang melekat di bodi kendaraan seperti ini ya. Baut 12 kita lepas untuk memudahkan kita memakai tenaga angin, impact angin, untuk melepas baut 12 ini. Jadi kalau kita tidak melepas ini akan susah untuk turun dan susah juga untuk masuk ya, ketika dinaikkan transmisinya ya. Setelah dilepas, setelah itu
awas jatuh ya bautnya. Setelah itu kita goyangkan kiri kanan dan atas bawah transmisi, kemudian kita lepas. Untuk melepas sendiri atau memasang hati-hati, harus 2 orang ya, karena ini tutorial, jadi ada yang pegang HP dan ada yang turun, jadi biarkan dia sendiri ya. Inilah dia rembesan oli mesin yang membuat customer itu mengeluh sering habis oli dan lantainya basah karena oli. Kita lihat, wah parah juga sih nih. Kemudian kita melepas cover cut dan kampas kopling. Untuk cover cut sendiri ada 6 baut yang ukurannya itu baut 12 ya. Untuk mengikat cover cut itu sendiri kita melepas keliling dulu menggunakan impact juga ya, supaya lebih mudah ya. Kita buka semuanya dan jangan lupa cungkil untuk melepas ya. Awas hati-hati, tangan juga biasa terjepit. Ini menggunakan shock 14 melepas flywheel baut 14 ya, 6 juga, 6 buah keliling ya. Kita lepas secara menyilang agar tidak jatuh. Untuk flywheel ini cukup berat juga sih, jadi hati-hati, jangan sampai kita kekurangan tenaga untuk melepasnya ya. Kita menyilang ya, supaya tidak rusak juga bulirnya. 1 2 3, baut keempat ya, lepas semua. Jadi hati-hati untuk lepas ya, hati-hati sekali. Nah, untuk yang plat ini harus berhati-hati dalam pemasangan, jangan sampai dilupakan, biasanya dilupakan ya. Jadi posisinya seperti ini, dan setelah itu kita lihat lagi, wah parah sekali ya bocornya, kemungkinan sealnya sudah kalah. Untuk itu kita akan melepas seal itu sendiri menggunakan, kita cungkil pakai obeng. Biasanya sih ada SST nya, cuman kita tidak punya, jadi kita cungkil saja pakai obeng seperti ini ya. Tidak apa-apa rusak karena akan diganti juga. Setelah itu kita bersihkan ya, kita bersihkan keliling ini, dudukannya. Nah ini dia seal crankshaft belakang yang baru, lihat nomornya, perhatikan ini nomor yang asli ya dari showroom ya. Kita pasang, kita lihat dulu apakah sudah bersih. Setelah itu kita pasang seal crankshaft belakang yang baru seperti ini. Pastikan posisinya jangan sampai terbalik ya, kita perhatikan dulu ya, agar jangan sampai kita kerja 2 kali, naik turun lagi, naik turun lagi ya, capek. Jasanya sama tapi ya tenaganya lebih besar. Kita pukul keliling jangan sampai rusak ya. Hati-hati untuk pemasangan ini karena ini hanya karet, yang sampai tergores atau rusak kita bisa menggantikan customer itu pakai uang sendiri ya. Kalau dalam Makassar itu nombok ceritanya ya. Kita pukul keliling ya, hati-hati, pelan-pelan agar seal tidak rusak ya. Seperti ini kita menggunakan ring pas iya. Oke, kita pastikan untuk agar supaya rata dan seimbang kiri kanan atas bawah, dan juga pastikan agar semuanya masuk dan tidak ada celah sedikit pun untuk oli keluar. Jangan sampai oli keluar lagi ya, kerja 2 kali namanya itu. Setelah itu pastikan rata, kita lap lagi bekas-bekas oli itu ya. Terus ya jangan lupa pasang plat di belakang ya, kita tidak rekam ini. Perhatian platnya ya, jangan sampai dilupakan. Nah oke, jadi pasang baut 14 itu ya, silang juga, menyilang juga ya. Hati-hati, baut ini gampang dol ya karena ada lemnya. Pasang menyilang ya, cukup hati-hati. Kita keraskan juga sedikit menggunakan axle rigid atau ratchet, biasa kita sebut ratchet ya.
sedikit-sedikit ya, biar masuk sedikit saja tidak apa-apa, dan kemudian kita impact saja. Setelah semuanya rapat dan oilnya masuk, agar supaya tidak dol ya, kita menyilang juga pasangnya. Cukup hati-hati ya, awas, hati-hati untuk pemasangan ini ya. Oke. Setelah itu kita berikan momen yang pas ya. Biasanya kalau baut 17 baut 14 itu ya kita kasih 7 atau 9 kilo lah. Ini kita torsinya ya, kita torsi semuanya, jangan sampai ketinggalan satu, nanti dia iri yang lainnya ditorsi kok saya tidak ditorsi ya. Setelah itu lanjut lagi torsi semua keliling, pastikan semuanya sudah ditorsi ya. Pasang plat kopling dan cover klatnya ya, rumah koplingnya ini dia. Pasang pukul-pukul, pastikan semuanya masuk, dan pasang baut 12 untuk cover klat itu sendiri ya. Pasang ini dia baut 12 nya ya, pasang keliling, ada 6 buah tadi seperti kita lihat sebelumnya, ada 6 buah baut ya. Kita putar ke kanan ya. Itu kita jangan keraskan dulu ya, usahakan supaya rapat, kemudian kita center apakah posisi plat kopling itu pas di tengah-tengah, agar nanti pada saat pemasangan transmisi itu tidak naik turun ya ceritanya, gampang masuk untuk input shaft transmisi ya. Kita center, kita pastikan bahwa ini betul-betul pas ya. Biasanya sih menggunakan SST input transmisi, tapi kita tidak punya, jadi kita manualkan saja. Kemudian memberi pelumas pada input shaft transmisi dan lahar penindis atau release bearing ya. Kita berikan pelumas grease atau gemuk seperti ini ya. Setelah semuanya diberi pelumas ya, kita cek dulu apakah dia berfungsi dengan bagus atau tidak ya. Setelah itu siap-siap kita angkat dan pasang transmisi. Nah, untuk memasang dan angkat transmisi ini juga membutuhkan 2 tenaga manusia. Kenapa? Sebenarnya bisa 1 orang, cuman terlalu berbahaya dan lebih besar kemungkinan untuk jatuh. Jadi cukup hati-hati, dan ini jangan ditiru ya, karena satunya memegang kamera dan satunya yang bekerja. Jadi hati-hati, ini memang sudah senior sekali ini orang, jadi hati-hati ya. Nah, kita lihat, diangkat, wow, hebat. Sekali lagi jangan ditiru. Kemudian setelah itu memasang baut pengikat transmisi. Ada baut 17, baut 14, baut 12, dan lain-lainnya ya. Ini dia baut 17 bagian bawah. Putar tangan dulu ya sebelum menggunakan kunci ya, seperti ini. Setelah itu kita masang mounting transmisi ya. Mounting transmisinya kita pasang baut 12 nya dulu. Oke, pastikan semuanya terpasang dulu 44. Setelah itu ya, setelah dipasang ada baut 14 yang panjang itu ya, kita pasang melintang seperti ini. Dan jangan lupa untuk dikeraskan, karena kebiasaan kita itu melupakan untuk keraskan baut ini dan menimbulkan bunyi abnormal pada saat jalan adapun pada saat starter. Jadi hati-hati kawan-kawan ya, hati-hati lagi.
Setelah memasang ini, setelah memasang propeller, ya pastikan semuanya baut keras dan soket-soket terpasang dengan baik, ya, soket yang ada pada transmisi, dan juga kabel-kabel transmisi, kabel kopling pastikan terpasang dengan baik. Terima kasih telah menonton, jangan lupa mendukung kami, ya, terus mendukung kami dengan subscribe, like, dan komen, silahkan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.